Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk pembahasan bagian 2 mengenai revenue recognition. Jadi pada pembahasan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 5 tahap pengakuan pendapatan. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini mengenai accounting for revenue recognition issues. Jadi isu terkait dengan pendapatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan ini merupakan objek kegiatan suatu perusahaan. Jadi, pendapatan sangat berpengaruh pada kelangsungan suatu usaha. Jadi, semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan eh, untuk membiayai segala pengeluaran atau operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini kita mempelajari isu-isu dari pengakuan pendapatan itu apa saja. Yang pertama, ada sales return and allowance atau pengembalian barang atas penjualan. Yang kedua, ada repurchase agreements. Jadi, di sini perjanjian untuk membeli kembali barang yang sudah dia jual. Yang ketiga ada bill and hold. Yang keempat ada principal agent relationships. Yang kelima ada consignments atau konsinyasi barang titipan ya. Yang berikutnya ada warranties atau garansi dan yang terakhir non-refundable upfront fees atau biaya awal atau di muka yang memang nantinya tidak dapat dikembalikan. Itu seperti apa? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai sales returns and allowance. Jadi di sini right of returns ini atau hak pengembalian ini diberikan kepada produk untuk berbagai alasan. Misalnya apa? Ketidakpuasan dengan produk tersebut. Misalnya produknya cacat atau rusak. Atau barangnya ini nggak sesuai sama yang diminta oleh pembeli. Jadi ini dikembalikan kepada penjual. Nah, di sini perusahaan yang mengembalikan produk atau si pembeli akan menerima kompensasi dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk yang pertama, ini sesuai dengan perjanjian. Yang pertama, pengembalian seluruhnya atau sebagian atas nilai yang telah dibayarkan. Nah, ini tergantung dari kebijakan si penjual itu seperti apa. Yang kedua, kredit yang dapat digunakan sebagai deposit pada penjualan atau digunakan untuk mengurangi utang yang sudah ada pada penjual. Nah, ini maksudnya atau ini biasanya pembeli yang memang sudah berlangganan lama atau memang rutin untuk pembelian di perusahaan penjual. Misalnya nih, pembeli tidak perlu tidak perlu dikembalikan uangnya atas barang yang dia kembalikan kepada penjual. Namun, si pembeli bilang uangnya ini bisa sebagai deposit atas nama si pembeli. Jadi, pada saat si pembeli ini mau membeli barang lagi kepada si penjual, jadi dia nggak perlu membayar. Jadi, si penjual hanya perlu mengurangi dari depositnya pembeli yang disimpan di penjual. Oke, yang berikutnya, produk ini dapat ditukar dengan produk lainnya. Nah, di sini ada asumsi. Jadi, soalnya asumsi pada tanggal 12 Januari 2019, ini Vanden dia menjual 100 kamera untuk masing-masingnya ini seharga 100 euro secara kredit kepada Amaya. Nah, Vanden ini memperbolehkan atau mengizinkan Amaya untuk mengembalikan produk atau kamera yang belum digunakan sampai dengan batas waktu 45 hari dari tanggal pembelian atau setelah tanggal pembelian. Nah, cost-nya masing-masing produk atau harga pokok dari produknya ini adalah 60 euro. Vanden dia mengestimasi bahwa 3 produk ini akan dikembalikan oleh si pembeli. Terus yang kedua, bahwa biaya dari recovering produknya atau pemulihan produk ini dianggap tidak material. Maksudnya biaya-biaya ini adalah biaya tambahan terkait dengan pengembalian produk. Misalnya apa? Misalnya
transport atau pengemasan kembali terhadap produk tersebut. Ini dianggap tidak material. Yang ketiga, bahwa pengembalian produk ini diekspektasikan akan dijual dengan memperoleh keuntungan. Jadi akan dijual kembali. Nah, di sini bagaimana pencatatan penjualan kamera pada tanggal 12 Januari 2019. Jadi jurnal penjualannya di sini kita mencatat karena di sini dibeli secara kredit, berarti account receivable pada sales revenue senilai 10.000. 10.000 didapat dari 100 kamera dikali 100 euro masing-masingnya. Nah, kita juga menjurnal pengeluaran dari persediaan tersebut, jadi cost of goods sold pada inventory senilai 6.000 atau 100 dikalikan masing-masingnya 60 euro. Berikutnya pada tanggal 24 Januari. Jadi di sini Amaya mengembalikan 2 kamera. Nah, pada tanggal 31 Januari, si Vanden ini menyusun laporan keuangan dan mengestimasi hanya 1 kamera lagi yang mungkin akan dikembalikan. Ya, Vanden membuat jurnal berikut untuk mencatat transaksi. Jadi dia mencatat transaksi pengembalian kamera pada tanggal 24 Januari 2019. Jurnalnya bisa dicatat sales return and allowance pada account receivable senilai 200 karena yang dikembalikan hanya 2 kamera. Berarti dikalikan 100 masing-masingnya jadi 200. Barang yang dikembalikan ini harus dijurnal juga sebagai return inventory sejumlah ya 2 barang dikalikan 60 per masing-masingnya, jadi 120. Return inventory pada cost of goods sold. Yang berikutnya, Vanden, jadi dia awalnya ini mengestimasi hanya 3 kamera yang akan dikembalikan. Nah, Vanden yakin bahwa estimasi ini tepat sehingga dia membuat jurnal penyesuaian berikut untuk mencatat retur penjualan dari ekspektasi yang akan terjadi per tanggal 31 Januari 2019. Nah, pencatatan jurnal untuk ekspektasi pengembalian penjualan pada tanggal 31 Januari 2019. Jadi sales return and allowance pada allowance for sales return and allowance sebesar 100. Jadi cuma 1 barang saja. Jadi untuk pencatatan 1 kamera yang kembali ini jadi kita nggak bisa bilang inventory returns, tapi di sini masih dalam akun estimated inventory returns pada cost of goods sold senilai 60 atau untuk 1 barang atau 1 kamera. Nah, di sini untuk laporan keuangan Vanden pada bulan Januari, jadi untuk income statement-nya bisa dilihat di sini. Revenue-nya dia bisa mengakui ini 100 dikalikan 100 euro jadi 10.000 dikurangi sales return and allowance. Sales return and allowance ini 200 dari pengembalian sesungguhnya dan 100 dari estimasi karena si Vanden yakin bahwa 100 ini akan diestimasikan akan dikembalikan juga. Jadi total sales return and allowance-nya ini sebesar 300. Jadi net sales-nya sebesar 9.700. Cost of goods sold-nya di sini 97 dari 100 karena 3 yang dikembalikan. Jadi selisihnya atau barang yang terjual gitu kan untuk cost of goods sold-nya itu 97 barang dikalikan atau kamera dikalikan 60 per masing-masingnya. Jadi sebesar 5.820. Untuk gross profit berarti sebesar 3.880. Nah, untuk financial statement of financial position per 31 Januari 2019 di sini bisa kalian lihat account receivable-nya 10.000 dikurangi 200 karena kalian lihat 200 itu kan dari barang yang dikembalikan. Berarti account receivable-nya ini sejumlah 9.800. Terus ada allowance yang mengurangi account receivable.
for sales return and allowance ini sebesar 100. Jadi netnya ini untuk account receivable sejumlah 9.700. Nah, returns inventory ini termasuk estimasinya ini sebesar 180 karena 3 dikalikan 60 euro. Nah, ini kalau misalnya kasus tunai. Jadi kalau tadi kredit, sekarang dia menerima kas dari penjualan 100 kamera. Jadi bagaimana jurnal nih pada saat tanggal 2 Januari 2019 kalau kasusnya tunai. Berarti dia menjurnal kas pada sales revenue sebesar 10.000 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 6.000. Tidak berubah ya, jadi perubahannya hanya apakah dia account receivable atau dia secara tunai cash. Nah, yang berikutnya di sini kalau misalnya hampir sama ya, ini mencatat pengembalian kamera pada tanggal 24 Januari 2019. Jadi dengan tidak membayar cash ya, berarti sales return and allowance pada accounts payable senilai 200. Jadi di sini diasumsikan vendor tidak membayar dengan cash kepada Amaya ketika Amaya mengembalikan produk pada tanggal 24 Januari 2019. Nah, berarti dia menjurnal return inventory pada cost of goods sold 120. Yang berikutnya, pada tanggal 31 Januari 2019, vendor menyusun laporan keuangan. Jadi sama dengan info sebelumnya, vendor mengestimasi satu produk yang akan dikembalikan. Nah, pada tanggal 31 Januari, dia harus mencatat sales return and allowance pada accounts payable sebesar 100. Nah, dia juga mencatat estimasi inventory return sebesar 60 pada cost of goods sold senilai 60. Oke, ini laporan keuangan untuk income statement dan statement of financial position. Kita lanjut ke pre-purchase agreements. Nah, di sini untuk repurchase agreements, di sini perjanjian di mana perusahaan mentransfer sejumlah aset kepada customer, tapi disertai dengan kewajiban atau hak tanpa syarat untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Maksudnya ada perjanjian antara pembeli dan penjual dengan isinya untuk membeli kembali aset tersebut nantinya. Nah, yang berikutnya, jika kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut terjadi pada nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai jual, maka transaksi tersebut ini dianggap sebagai transaksi pembiayaan. Jadi bukan transaksi penjualan. Nah, ini intinya. Jadi, apabila perusahaan atau si penjual ini membeli kembali aset dengan harga yang lebih besar atau sama dengan nilai jual, pada saat dia jual di awal, ini dianggap penjual, ini si penjual ini memiliki hutang kepada pembeli atau sama aja kayak minjem uang kepada pembeli. Jadi dianggap sebagai transaksi pembiayaan. Ini contoh soalnya, jadi di sini ada Morgan Limited, dia equipment dealer, dia menjual peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 kepada Land Company dengan harga 100.000 pound sterling. Dia setuju untuk membeli kembali peralatan tersebut, jadi kewajiban tanpa syarat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121.000 pound sterling. Jadi bagaimana sih si Morgan ini akan mencatat transaksi tersebut? Dengan diasumsikan bahwa tingkat bunga ini 10% diperoleh secara implisit dari perjanjian tersebut. Jadi Morgan membuat jurnal untuk transaksi pembiayaan atau financing pada tanggal 1 Januari 2019. Jurnalnya cash 100.000,
pada liability to land company senilai 100.000. Jadi karena barangnya nanti akan dibeli kembali oleh si Morgan, jadi dia mencatat bahwa ini utang kepada jadi 100.000 ini dianggap utang kepada land company. Oke. Pencatatan Morgan pada tanggal 31 Desember 2019, dia akan mencatat interest expense, jadi bunga tadi yang sejumlah 10% pada liability to land construction sebesar 10.000 atau 10% dari 100.000. Karena sudah dari tanggal penjualan sampai dengan 31 Desember, ini ada pengakuan bunga selama 1 tahun. Yang berikutnya, Morgan mencatat bunga dan pelunasan atas liability kepada land pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini dia mencatat, kalian perhatikan, interest expense pada liability to land construction ini sebesar 11.000 atau 110.000 dikalikan 10%. 10.000-nya ini 100 ditambah dengan 10.000 yang pada tanggal interest pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi 110.000 dikalikan 10%. Jadi interest pada tanggal 31 Desember 2020 ini sebesar 11.000. Pelunasannya berarti liability to land construction pada cash senilai 121.000. Ini dapat dari 100.000 nilai kontraknya, terus 10.000 ini interest expense pada tanggal 31 Desember 2019 dan interest expense pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi kalau untuk transfer asetnya seperti apa? Kalau transfer asetnya ini tidak ada jurnal karena kayak seperti hanya pindah fisik aja, jadi dianggap bukan dianggap sebagai penjualan, jadi hanya pindah secara hanya pindah fisiknya saja, jadi tidak di jurnal. Yang berikutnya kita akan bahas bill and hold arrangement. Jadi di sini sebuah kontrak di mana entitas menagih customer atas suatu produk, tetapi entitas tersebut tetap memegang fisik produk tersebut sampai dengan suatu waktu di masa yang akan datang. Jadi sebelumnya kita ketahui bahwa syarat diakuinya pendapatan adalah pada tahap yang kelima, bahwa pendapatan ini dapat diakui kalau misalnya penjual sudah menyelesaikan kewajibannya atau barang sudah dikirim kepada si pembeli. Namun di sini sedikit berbeda. Jadi penjualan sudah terjadi, namun barangnya ini tetap ada di gudang penjual. Nah, ini disebabkan di mana pembeli ini belum siap untuk menerima pengiriman barang, tapi sudah menerima tagihan dan hak legal atas barang tersebut. Jadi, pada situasi ini, gudang pembeli ini belum siap untuk menerima barang. Jadi, ibaratnya titip di gudang penjual, dan pembeli tetap memiliki hak atas barang tersebut. Oke, langsung soalnya. Jadi di sini Butler menjual fireplaces atau tempat perapian di harga 450.000 pada tanggal 1 Maret 2019. Dengan kosnya atau harga perolehannya ini sebesar 280.000 kepada lokal coffee shop Baristo yang berencana untuk memperluas lokasi operasionalnya. Nah, berdasarkan perjanjian ini, Baristo ini meminta Butler untuk menyimpan dahulu nih fireplaces-nya tersebut sampai coffee shop baru ini yang direncanakan siap.
Nah, hak legal sudah diperoleh Baristo sejak perjanjian Bill and Hold ini ditandatangani. Nah, bagaimana nih si Butler mengakui pendapatan untuk kasus Bill and Hold arrangement ini? Nah, di sini Butler menentukan kapan ia sudah memenuhi performance obligation untuk mentransfer produk dengan pertimbangan kapan Baristo memiliki kendali atas produk tersebut. Oke, di sini jika terdapat perjanjian, maksudnya Bill and Hold ini, ada syarat yang harus dipenuhi nih untuk Baristo bisa atau dapat dianggap telah memiliki kendali atas produknya. Yang pertama, alasan kenapa terdapat Bill and Hold arrangement ini harus substantif. Jadi jadi ini bukan hanya alasan yang dibuat-buat. Jadi alasannya ini substantif atau dapat dilihat, dapat dicek kebenarannya. Dalam kasus ini nih Baristo memang belum memiliki tempat untuk menyimpan dahulu fireplaces-nya atau tempat perapian. Jadi bukan karena dibuat-buat, jadi dapat dicek. Yang kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Baristo. Jadi di sini Butler ini dalam menyimpan fireplaces-nya, si Baristo ini milik Baristo ini harus terpisah. Jadi tidak bisa disatukan dengan barang yang dimiliki di gudang Butler. Jadi harus ditempatkan terpisah karena apa? Menandakan bahwa itu adalah barangnya si Baristo. Yang ketiga, produk harus sudah siap untuk dikirim secara fisik kepada Baristo. Jadi produk ini udah siap kirim, misalnya apa? Dalam bentuk sudah dibungkus rapi atau sudah diletakkan dalam kardus atau kotak yang memang sewaktu-waktu ini kotak tersebut, barang tersebut ini siap diangkut kepada si Baristo. Yang keempat, Butler tidak dapat menggunakan produk tersebut atau menyerahkan kepada pelanggan yang lain. Jadi barang tersebut adalah memang milik si Baristo, jadi tidak boleh diutak-utik lagi atau misalnya dijual kepada pelanggan lainnya. Nah, dalam kasus ini terlihat bahwa seluruh kriteria sudah terpenuhi, maka pendapatan sudah dapat diakui ketika Bill and Hold ini ditandatangani. Oke. Pada tanggal 1 Maret 2019 atau tanggal perjanjian kontrak, si Butler ini membuat jurnal untuk mencatat bill and hold, penjualan bill and hold dan terkait dari cost of goods sold-nya. Jadi dia mencatat accounts receivable pada sales revenue sebesar 450.000, cost of goods sold-nya 280, pada inventory sebesar 280. Yang berikutnya untuk principal agent relationship. Di sini jadi ada hubungan antara prinsipal dan agen. Jadi di sini apabila ada dua entitas yang memiliki kerjasama sebagai prinsipal atau misalnya si A dan agen ini si B, jadi si prinsipal ini memiliki kewajiban utama yaitu menyerahkan atau menjual barang kepada pelanggan. Maka transaksi penjualan akan dicatat oleh si prinsipal. Nah, di sini si prinsipal ini menjual barang dengan bantuan si agen. Jadi agen ini membantu menjual barang punya si prinsipal. Jadi atau si perusahaan A. Jadi seperti toko ya. Jadi kayak agennya atau tokonya.
Agen di sini memiliki kewajiban kinerja, yakni memastikan nih bahwa si prinsipal ini dapat menyediakan produk atau jasa. Contohnya seperti travel agen travel, dia memfasilitasi pemesanan tiket, misalnya tiket kapal pesiar dengan mencari customer untuk regensi cruise company, misalnya sebagai prinsipalnya. Atau misalnya si agen ini memfasilitasi penjualan layanan seperti penyewaan mobilnya si Hertz. Hertz ini adalah si prinsipalnya. Nah, pendapatan agen adalah berupa komisi yang diterima dari si prinsipal. Berikutnya, kita masuk pada consignments atau konsinyasi. Jadi untuk konsinyasi di sini, jadi beberapa perusahaan ini seperti manufaktur atau sales ini mengirimkan barang, tapi tetap memiliki hak atas barang tersebut sampai barang ini terjual. Nah, disebutnya manufaktur dan wholesale ini disebut sebagai consignor yang mengirimkan barang dagang kepada consignee yang consignee ini berperan sebagai agen consignor dalam menjual barang. Okay. Consignor memperoleh untung dari penjualan atau barang dagang tetap dianggap sebagai persediaan. Nah, consignee ini memperoleh untung dari komisi penjualan. Oke. Mari kita lihat ini bentuk soal dari konsinyasi. Jadi, Sinelba Manufacturing ini mengirimkan merchandise barang dagang dengan biayanya senilai 36.000 euro sebagai barang konsinyasi kepada best value. Nelba ini membayar 3.750 untuk ongkos angkut dan best value membayar 2.250 untuk biaya iklan yang nanti akan direimburse kepada si Nelba. Jadi sebenarnya Nelba yang bayar, tapi yang melakukan awalnya ini si best value. Pada akhir periode, dia bilang best value ini menjual 2 dari 3 barang konsinyasi senilai 40.000 secara tunai. Nah, best value mengabarkan kepada si Nelba atas penjualan tersebut untuk menyimpan 10% komisi dari penjualan dan menyerahkan sisanya kepada si Nelba. Nah, ini kita lihat nih jurnal di consignor ini seperti apa dan jurnal consignee-nya ini seperti apa. Consignor ini si Nelba yang mengirimkan barang, consignee ini yang menerima barang atau yang menjual adalah si best value stores-nya. Yang pertama, kita menjurnal pengiriman barang konsinyasi. Berarti barang konsinyasi di sini inventory atau inventory ini sebagai persediaan dalam kategori barang konsinyasi pada finished good inventory. Jadi karena dia perusahaan manufaktur, jadi barang yang dia jual adalah barang yang sudah jadi gitu kan. Nah, untuk best value ini tidak ada jurnal, jadi hanya berupa memo saja untuk penerimaan barang. Yang berikutnya, untuk pembayaran ongkos angkut kepada consignor. Pembayaran ongkos angkut ini adalah pembayarannya kan oleh si Nelba. Nelba yang membayar, berarti Nelba menjurnalnya inventory, jadi langsung masuk pada persediaan konsinyasinya, inventory consignments pada cash sebesar 3.750. Untuk si best value ini tidak menjurnal karena yang membayar biaya angkut ini adalah si Nelba.
Berikutnya, payment of advertising, jadi membayar biaya iklan oleh consignee, oleh si best value. Nah, jurnalnya kalian bisa lihat di sini receivable from consignor pada cash senilai 2.250. Kenapa receivable from consignor? Karena ini dia bilang 2.250 akan di-reimburse kepada si Nelba. Yang berikutnya, penjualan dari barang konsinyasi. Berarti karena di sini yang menjual adalah perantaranya si best value, maka dia menerima cash nih dan payable to consignor sebesar 40.000. Kenapa dia mencatat payable to consignor? Karena nanti akan hasil penjualan ini akan dikirimkan kepada si Nelba. Nah, berikutnya dia akan mencatat nih penerimaan untuk si Nelba dan pembayaran untuk si best value. Nah, di sini si Nelba dia menerima cash sebesar 33. Kalau kita lihat di sini ya, ini 33.750 ini yang pertama, ini ada receivable from consignor-nya 2.250, terus ada komisi kalau di Nelba ini dianggap sebagai commission expense, kalau di best value dianggap sebagai komisi revenue. Jadi kebalikannya ya. Terus ada consignment sales-nya senilai 40.000. Kalau si best value dia anggap sebagai payable to consignor senilai 40.000. Jadi si Nelba dia menerima cash senilai 33.750. Kalau best value dia mengirimkan uang kepada Nelba sebesar 33.750. Nah, di sini adjustment dari barang konsinyasi atau inventory on consignment, karena di sini barangnya 2/3, karena di sini barangnya ya 2/3 ya, jadi 36.000 ditambah 36.000 ini biayanya ya, maksudnya penjualannya ditambah dengan ongkos angkut, jadi persediaan totalnya ini sebesar 3.750 dikalikan 2/3, jadi sejumlah 26.500 untuk inventory yang memang keluar. Jadi cost of goods sold pada inventory consignments, konsinyasi senilai 26.500. Oke. Kita masuk ke warranties. Sebenarnya warranties ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, terdapat dua jenis garansi atau warranties yang dapat diberikan kepada pelanggan. Jadi, yang pertama, ini produk telah memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sesuai kontrak pada waktu ketika produk dijual. Jadi, waranti ini sudah termasuk pada harga jual atau assurance type warranty. Jadi ada dua jenis ya, ada assurance type warranty, ada service type warranty. Jadi kalau assurance type warranty ini garansi yang melekat pada produknya. Jadi bisa dibilang sebagai asuransi atas kualitas dari si produknya. Nah, beda lagi dengan service type warranty. Jadi kalau service type warranty ini adalah garansi tambahan yang ditawarkan penjual kepada si pembeli. Nah, ini biasanya tidak termasuk dalam harga jual produk. Jadi dia terpisah dari produknya, makanya dicatat sebagai spread performance obligation. Oke, di sini soal untuk warranties. Jadi Mervik Company dia menjual 1.000 Rollomatic pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan total price-nya $6 juta. Dengan garansi, dia bilang garansinya free from defect atau bebas dari kerusakan atau cacat.
Cost-nya atau harga pokok dari Rolmatics ini adalah 4 juta dolar. Terms-nya untuk assurance warranty, jadi garansi bawaan dari si produknya ini selama 2 tahun dengan estimasi cost-nya adalah 80.000 dolar. Sebagai tambahan, dia bilang Mervik menjual garansi tambahan pada 400 Rolmatic selama 3 tahun setelah periode 2 tahun pertama senilai 18.000 dolar. Pada tanggal 22 November 2019, Mavic ini mencatat terjadinya biaya karyawan senilai 3.000 dolar dan biaya terkait penggantian part atau spare part dari barang yang terjual ini senilai 25.000 dolar terkait dengan diklaimnya assurance warranty. Nah, Maverick ini menyiapkan financial statement pada tanggal 31 Desember 2019 dan diestimasikan bahwa future assurance warranty cost-nya akan sebesar 44.000 dolar pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, bagaimana nih jurnal yang harus dibuat oleh Mervik pada tahun 2019 terkait dengan penjualan Rolmatic dan assurance dan perluasan atau garansi tambahan tersebut atau service type warranty tadi. Oke, di sini jurnal pada tanggal 1 Oktober 2019 kita dapat menjurnal pada tanggal penjualan cash-nya itu sebesar 6.018.000. Itu dari mana? Dari penjualannya senilai 6 juta dan garansi tambahan yang dia beli gitu kan sebesar yang dia tawarkan kepada customer ini sebesar 18.000. Jadi 18.000 ini tidak bisa dianggap sebagai pendapatan karena belum ada klaim. Jadi dianggap sebagai unearned warranty revenue. Yang berikutnya untuk mencatat cost of goods sold dan mengurangi inventory Rolmatics. Ini seperti apa? Jadi kalau cost of goods sold pada inventory sebesar 4 juta. Oke, pada tanggal 22 November 2019 ini ada biaya warantis atau ada klaim yang terjadi atau ada terjadinya biaya garansi. Nah, di sini tadi biaya garansinya itu kan ada 3.000 ya. 3.000 untuk karyawan kalau nggak salah dan biaya terkait partnya atau suku cadangnya ini senilai 25.000 dolar. Nah, dia mencatat nih warranties expense pada salaries and wage payable. Jadi di sini dalam memperbaiki produk ini kan butuh karyawan untuk memperbaiki. Jadi ini bisa dianggap sebagai salaries and wage payable senilai 3.000. Dan inventory dari parts-nya itu sendiri senilai 25.000. Jadi dalam perbaikan dari klaim ini kan bisa jadi tergantung ya, bisa pengembalian uang secara tunai, bisa perbaikan dengan mengeluarkan suku cadang misalnya atau pembayaran gaji karyawan. Oke, jadi warranty expense pada salaries and wage payable dan inventory dari parts tersebut. Pada tanggal 31 Desember, dia juga menjurnal nih untuk mencatat adjusting entry terkait dari assurance warranty pada akhir tahun. Sebesar warranty expense 44.000 pada warranty liability senilai 44.000. Jadi pada soal sebelumnya kan dijelaskan, diestimasikan bahwa biaya
asuransi untuk tahun yang akan datang dari tanggal 31 Desember 2019 ini akan terjadi, ini sebesar 44.000. Maka pada tanggal 31 Desember 2019 ini harus di adjustment. Adjustmentnya ini warranty expense pada warranty liability sejumlah 44.000. Oke. Berikutnya, non-refundable upfront fees ini merupakan yaitu biaya awal atau di muka yang tidak dapat dikembalikan. Nah, ini jadi pembayaran ini kepada customer biasanya ya sebelum pengiriman atas produk atau penyelesaian atas jasa. Jadi ini pembayaran di muka. Nah, secara umum ini berkaitan dengan inisiasi, aktivasi, atau layanan yang akan disediakan atau dilakukan di masa yang akan datang. Jadi kebanyakan kasus pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya apa? Jadi kayak misalnya biaya keanggotaan dari klub misalnya olahraga gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan ada pembayaran awal nih untuk 1 bulan. Nah, biasanya itu nggak dapat dikembalikan. Jadi mau kita olahraga atau enggak, ya biaya itu biaya awal yang nggak bisa dikembalikan lagi. Atau misalnya aktivasi dari internet, telepon, dan lainnya. Nah, ini yang merupakan atau contoh dari non-refundable upfront fees. Oke, sekian pembahasan untuk video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.